Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan segera memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Dan situasi yang penuh tantangan dan kesulitan seperti saat ini, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan tetap mengasihi kita, Dia akan terus memimpin kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, kita menyanyikan Tuhan adalah gembalaku, bait pertama dan kedua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami tetap bersyukur kepada Tuhan yang terus memberkati, menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Pada malam hari ini kami kembali ke hadapan Tuhan. Kami ingin merenungkan kebenaran firman. Kami ingin mendoakan beberapa hal. Kami mohon Tuhan memimpin persekutuan kami dari awal hingga akhir. Bila Allah Roh Kudus menerangi hati kami, berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mari kita memperhatikan firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah."
Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita barusan baca memperlihatkan beberapa kebenaran kepada kita. Yang pertama di sini menceritakan ada orang pada waktu itu datang ke bait Allah. Yohanes dan Petrus juga mereka datang ke bait Allah. Mereka datang ke bait Allah pada waktu itu untuk apa? Mereka datang ke bait Allah waktu itu untuk berdoa, untuk sembahyang, untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi selain dari Yohanes dan juga Petrus yang datang, juga ada orang-orang lain. Mereka datang juga untuk sembahyang. Tetapi juga ada orang datang bukan untuk sembahyang, tetapi seperti orang yang sakit lumpuh itu, dia datang ke bait Allah untuk memohon belas kasihan orang lain. Karena dia seorang yang tidak bisa berjalan sejak lahir, dia membutuhkan biaya hidup, dia membutuhkan belas kasihan orang. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di saat yang tidak dia sangka, di saat dia mengharapkan orang berbelas kasihan memberikan emas atau perak atau uang kepada dia supaya bisa memenuhi kehidupannya. Tetapi di saat itu dia melihat Allah melalui hambanya, Petrus, menyembuhkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kebenaran yang pertama kita lihat bermacam-macam maksud dan tujuan orang datang ke bait Allah. Tetapi motivasi yang berkenan kepada Tuhan adalah datang untuk beribadah. Kemudian yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita lihat di sini di ayat 4 dan 5, orang yang lumpuh ini datang ke bait Allah dengan tujuan supaya orang lain berbelas kasihan kepada dia, memberikan sedekah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi di dalam kehidupannya, karena dia lumpuh sejak lahir, dia tidak pernah membayangkan suatu hari dia bisa berjalan. Dia tidak mungkin juga tidak lagi menjadi suatu harapan bagi dirinya bahwa suatu hari dia bisa disembuhkan dan bisa berjalan. Saudara, yang dia harapkan pada saat itu adalah orang memberi sedekah kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun dia tidak sadar, tidak melihat, tidak pernah membayangkan suatu hari dia akan berjalan. Tapi Simon Petrus ketika bertemu dengan dia, Simon Petrus melihat kebutuhan terbesar dari orang lumpuh ini adalah supaya dia bisa berjalan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Petrus kepada dia, emas dan perak tidak ada padaku. Karena Petrus dan Yohanes memang bukan orang yang banyak uang yang bisa dia berikan kepada orang lumpuh itu. Tapi ada sesuatu yang dimilikinya yang dapat menolong orang yang lumpuh. Dia melihat kebutuhan orang lumpuh adalah supaya dia bisa berjalan. Dengan bisa berjalan dalam tubuh yang sehat, dia bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini hal yang kedua. Saat ini juga seringkali kita melihat bahwa banyak kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bergigap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini hal yang penting di dalam hidup kita. Tetapi selain kebutuhan-kebutuhan jasmani, sebenarnya dalam kehidupan kita membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang rohani. Kita membutuhkan Allah di dalam hidup kita. Kita membutuhkan pimpinan Tuhan, kita membutuhkan anugerah Tuhan terus memimpin hidup kita supaya kita mampu menjalani hidup kita di dalam dunia. Kemudian terakhir Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi memperlihatkan kepada kita, Petrus meskipun tidak mempunyai uang atau emas yang dapat diberikan kepada orang lumpuh ini. Tapi Petrus menyadari bahwa di dalam dirinya dia mempunyai sesuatu yang dapat dia berikan untuk menolong akan orang lumpuh ini. Apa yang dia berikan kepada orang lumpuh ini? Yaitu dia dengan kuasa Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini banyak orang bergumul
di tengah-tengah kehidupan yang sulit. Saat ini banyak orang bergumul ya di dalam kehidupan mereka menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Apa yang dapat kita berikan kepada mereka? Marilah kita berdoa supaya Tuhan menunjukkan, supaya kita tahu apa yang kita miliki, apa yang dapat kita lakukan untuk orang-orang lain. Supaya melalui perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan, kita tetap dapat menyaksikan Tuhan di dalam hidup kita bagi orang-orang yang kita tolong. Supaya dan di atas diri kita mereka melihat kasih Kristus. Mereka juga bisa mendengarkan Injil suatu hari dan mereka bisa percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan adalah gembala kita bisa menjadi Tuhan gembala orang-orang lain. Biarlah Tuhan menolong setiap kita supaya melalui firman Tuhan hari ini meneguhkan, menolong setiap kita menjadi orang yang pedulikan orang lain dan juga menolong orang lain untuk mengenal Tuhan Sang Gembala kita. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Yang kita tadi nyanyikan, Tuhan adalah gembalaku. Kita menyanyikan bait pertama, kemudian kita akan mendoakan beberapa hal. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumbu hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Ia membimbingku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Ya, Bapak, Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, Tuhan akan terus memimpin kita, menuntun kita di dalam perjalanannya sekalipun kita menghadapi lembah kegelapan. Di dalam pergumulan hidup kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri menghadapi. Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberi hikmat, dan Dia akan memberikan jalan keluar. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa khususnya untuk Indonesia, untuk negara kita. Kita berdoa supaya Indonesia bisa melewati wabah corona saat ini dengan pertolongan Tuhan, supaya tidak ada kehancuran ekonomi, kerusuhan atau kekacauan karena wabah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kembali menyerahkan negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan tolong akan Indonesia negara kami ini supaya bisa melewati akan wabahnya COVID-19 pada saat ini. Kami berdoa Tuhan tolong supaya jangan sampai mempengaruhi kehidupan banyak orang yang menyebabkan kekacauan atau kerusuhan terjadi. Kami berdoa supaya Tuhan campur tangan, Tuhan berikan kekuatan dan hikmat kepada pemerintah di dalam menangani akan situasi yang sangat sulit seperti sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hal yang kedua, mari kita berdoa untuk orang-orang
yang sakit, yang menderita sakit COVID-19 ini. Kita mohon Tuhan supaya memberikan kesembuhan. Kita juga berdoa untuk para medis yang saat ini sangat kelelahan menangani pasien yang begitu banyak, yang semakin hari semakin bertambah. Supaya Tuhan menolong mereka, Tuhan menjaga kesehatan mereka, Tuhan beri kekuatan kepada mereka, dan juga Tuhan beri kesembuhan kepada orang-orang yang sakit. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kembali menyerahkan mereka yang menderita sakit COVID-19 ini ke dalam tangan Tuhan. Di mana kami melihat setiap hari bertambahnya ratusan orang yang tertular dengan penyakit ini. Kami berdoa, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan sendiri akan menjamah, Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka yang sakit. Kami berdoa supaya tidak lebih banyak orang yang tertular dengan penyakit ini. Pada saat ini kami menyerahkan setiap para medis, setiap dokter, setiap suster, mereka yang bekerja di rumah sakit di dalam menangani akan pasien yang sedang sakit. Kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan juga memberikan tubuh yang sehat kepada para medis, Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan beri kekuatan kepada mereka yang saat ini sedang lelahnya untuk menghadapi, untuk menolong setiap pasien yang sakit. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, mohon campur tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa supaya penyebaran wabah ini tidak meluas di kota-kota dan di berbagai wilayah di Indonesia. Kita berdoa untuk seluruh penduduk Indonesia supaya mereka mau menaati akan peraturan pemerintah yang diberlakukan saat ini, dan mereka juga bisa menjaga kesehatan mereka dengan baik. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa menyerahkan setiap penduduk Indonesia ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka juga bisa mengikuti setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Mereka tidak berkeliaran, berkerumun di luar, dan juga mereka bisa memakai masker dengan rajin, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain, supaya semua peraturan-peraturan ini mereka dapat melakukan dengan baik. Kami mohon Tuhan menjaga, kami mohon Tuhan menolong, supaya setiap penduduk mereka sadar dan mereka tahu menjaga akan kesehatan mereka. Tuhan berikan kekuatan, hikmat kepada pemerintah saat ini yang sudah berupaya untuk menolong rakyat untuk dapat menjaga kesehatan mereka dengan baik. Tetapi hari ini kami melihat orang-orang yang sakit terus bertambah. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selain kita mau berdoa untuk negara kita sudah berdoa, kita juga mau berdoa untuk gereja Tuhan, untuk orang-orang Kristen yang ada di seluruh dunia. Kita mohon supaya Tuhan menjaga, memelihara kita. Secara khususnya kita juga menyerahkan setiap jemaat GKA Eliong ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa untuk kerohaniannya, untuk kesehatan mereka, untuk kebutuhan hidup mereka, untuk usaha pekerjaan mereka dan pelayan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang menyerahkan setiap jemaat Tuhan, setiap orang Kristen yang ada di seluruh muka bumi, dimanapun mereka berada, di negara manapun Tuhan, biarlah Tuhan pelihara mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan terus melindungi mereka dari wabah ini. Kami berdoa di dalam situasi kondisi yang sulit, Tuhan pelihara iman mereka, supaya mereka tidak kehilangan iman dan jauh dari Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap jemaat GKA Eliong secara keseluruhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bila Tuhan terus menopang mereka, Tuhan memelihara hidup mereka, Tuhan berikan tubuh yang sehat kepada mereka, dan Tuhan juga menolong kerohanian mereka terus bertumbuh di tengah-tengah pergumulan kesulitan yang mereka alami. Kami berdoa, biarlah hal ini tidak membuat kami jauh dari Tuhan, tapi semakin dekat dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah selama-lamanya yang berkuasa, yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari yang terakhir kita berdoa untuk jemaat kita yang sakit, yang berusia lanjut,
Kita juga berdoa untuk sesudah itu kita juga berdoa untuk pergumulan hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kembali menyerahkan setiap jemaat kami yang berusia lanjut, yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan ingat mereka dimanapun mereka berada, khususnya saat ini mereka berada di rumah. Banyak di antara mereka merasa kesepian atau merasa terus berada di rumah dan situasi kondisi seperti ini dan tidak bisa bebas keluar. Tapi Tuhan, biarlah Engkau menjaga mereka, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan berbicara kepada mereka melalui firman-Mu, melalui pembacaan firman yang mereka lakukan setiap hari. Tuhan meneguhkan iman mereka supaya mereka terus merasakan, mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tetap bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Jika saudara ada pergumulan hidup yang saudara alami pada saat ini, mari saudara berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Kita menyanyikan bait pertama dan yang kedua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke air yang tenang, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Baik kedua. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau Allah yang terus mengasihi kami, yang terus menyertai kami di dalam situasi apapun. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan terus menyertai kehidupan mereka, sehingga mereka sungguh merasakan kasih Tuhan, damai sejahtera dan sukacita surgawi memenuhi kehidupan mereka. Dan mereka dan hidup mereka terus dipimpin, diberkati oleh Tuhan, dan dapat terus hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam kepada saudara yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.